Maksudnya begini nih, yang ingin saya tanyakan adalah nanti kita bicara harga ini kan ya. Yang ingin saya pastikan, Pak Tebu ini pernah mendaftar kan? Ya. Ya pernah. Terus kemudian dari mendaftar itu seharusnya mendapatkan pupuk subsidi kan? Ya. Ya. Pupuk subsidi itu sebanyak berapa yang didapatkan? 5 kintal per musim. Kalau per hektar atau acuannya ya 1 ton, Ya, Pak. yang didapatkan berapa? 5 kintal. 5 kintal, terus oke. cari lagi gitu loh. Dari mendaftar itu berarti mendapatkan 5 kintal. Ya. Nah, oke, siap. Yang saya ingin saya tanyakan sekarang, 5 kintal itu dengan harga pupuk subsidi yang sesuai dengan harga eceran tertinggi atau dengan harga lain? Yang 5 kintal itu dulu. Saya nyuruh Headnya sekarang kalau urea HIT-nya itu 225.000 headnya. Saya katakan dulu dari set A dulu, waktu set A, karena yang ditanyakan sampean itu kan set A. Dulu pada waktu set A ya sesuai HIT ya, terkadang hanya lebih 10.000 ya, bagaimanapun karena saya butuh ya saya terima saja ya. Terus kemudian artinya ada harga di atas HIT lah ya. Ada. Itu bisa dipastikan. Walaupun itu Rp1.000 atau Rp500, artinya di atas harga HIT. Iya. Baik. Tadi mendapatkan 5 kintal. Ya. Yang waktu ZA itu, yang waktu ZA. Oke, kurang berarti ya. Kurangnya ini nyari di mana? Cari di teman-teman, sesama petani tebu. Jadi di teman-teman. Iya. Nah, kemudian harganya berapa? Oh beda Pak, beda Pak. Sampai berapa belinya? Kalau yang kemarin, yang hari ini, yang kemarin, yang di bulan ini, saya karena sudah set A ndak nemu, kemudian saya pakai subsidi campur urea dan poska, karena poska masih ada subsidinya. Jadi yang semestinya set A itu harus menggunakan 5 kintal, saya kurangi hanya dengan 2 kintal. Baik, harganya per kintal berapa untuk urea? Nah, kemarin untuk urea itu, tapi saya matung ya, 175. Terserah wes, itu mau matung kayak mau gimana. Saya tahu berapa beli harga urea. Iya. 175 itu? 175 per karung berarti ya? Iya. 175 itu per karung. Berarti kalau dihitung per kintal 350. Belinya di kios atau di yang namanya matung, Pak, sudah pakai jasa orang. Itu ya? Iya. Artinya poinnya begini. Berarti ada penggelapan pupuk subsidi. Nah, saya tidak mau mengatakan apakah ada yang mau menggelapkan atau tidak. Yang pasti begini saja. Bahasa Bapak akan menjebak ini kalau sudah begini. Begini saja. Gimana? Maka ketika aturan di pertebuan itu sudah carut-marut seperti ini dan mau ngurus subsidi tebu di mana aturannya tidak jelas, sehingga kocar-kacir. Ya. Begini, di aturan yang baru, Permentan nomor 10 tahun 2022, itu ada 9 tanaman pokok yang boleh menerima pupuk subsidi. Salah satunya adalah tebu. Dengan catatan luasannya adalah maksimum 2 hektar. Jadi petani tebu boleh. Gitu ya. Maksimumnya 2 hektar. Nah, begini yang saya ingin pastikan barusan. Dapat 5 kintal. Yang 5 kintal pun ini harganya sudah di atas head. Ngambilnya di kios. Pasti kayak itu dulu. Iya. Tidak perlu bukan kios, tapi ngambilnya di kios dan lebih di atas head. Ya. Waktu itu ingat nggak ngambil di kios itu harganya berapa? Persisnya. Untuk urea saja. Kita meletak biar tidak melebar. Dulu kalau yang itu saya tidak pakai urea, Pak. Karena sebenarnya yang baru. Kalau yang baru ini saya matung. Menggunakan jasa orang. Tidak ngambil di kios sama sekali. Enggak. Jadi saya menggunakan jasa orang, tolong carikan pupuk saya
Iya, tapi dengan harga sekian. Iya sudah, karena saya butuh. Oke, siap. Kan 175 itu. baik, siap. Kan sudah mendaftarkan. Oh, untuk mendaftar yang setiap itu kan mendaftar, Pak. Ya, betul. Sudah mendaftarkan. Hal ini tidak ada sampai detik ini, kami tidak mempunyai sosialisasi karena keorganisasian di dunia pertemuan sudah carut marut, sehingga APTR maupun BPTR, dan kebetulan saya pengurus loh. Dan kenapa itu rusak? Karena sekarang ini yang namanya petani mencari untung dengan cara pembelian lepas, sehingga walaupun PG ada yang namanya SPTPG, terputus, Pak. Surat berita aku terputus, SPT, pembelian terputus. Baik, begini Pak Tebu. Kita mau fokus ke harga pupuk subsidi saja, ya. Ya kan sudah jelas. Ya, maksudnya begini, kita mau fokus di dugaan permainan yang dilakukan oleh oknum yang memainkan pupuk subsidi. Kita mau fokus di sana, ya. Begini, setiap tahun Pak Tebu pasti mendaftar kan? Tahun ini saya tidak mendaftar. Tahun terakhir ini yang 2023. Yang 2023 ini saya tidak mendaftar. Tapi yang tahun 2002 mendaftarkan. Yang 2002 juga menggunakan jasa saya. Tapi pernah mendaftar? Dulu waktu ZA. Waktu belum dicabutnya pupuk subsidi yang dari ZA itu saya mendaftar. Oke lah. Tidak pernah mendaftar, wes. Kita bikin gampang gitu ya. Kita bikin gampang, tidak pernah mendaftar. Yang ingin saya tanyakan adalah tidak pernah mendaftar berarti tidak boleh mendapatkan pupuk subsidi. Intinya itu kan ya. Dulu. Gini. Enggak, kita fokus gini. Pak Tebu tidak pernah mendaftar, ya, tidak. Oke lah, yang 2 tahun terakhir ini tidak pernah mendaftar kan? Iya. Ya, tidak pernah mendaftar. Oke, siap di situ. Tidak pernah mendaftar tapi masih bisa menggunakan pupuk subsidi. Menggunakan jasa. Menggunakan pupuk subsidi dulu. Iya. Ya. Caranya bagaimana? Menggunakan jasa. Iya. Menggunakan jasa. Harganya berapa? Yang pasti kalau sudah menggunakan jasa kan sudah lebih dari harga HIT. Dan saya ikhlas itu. Itulah. Baik, 175. Artinya harga sudah di atas HIT. Terlepas itu menggunakan jasa atau tidak menggunakan jasa. Iya. Baik. Pernah tidak menggunakan jasa, langsung beli di kios, tak usah nyebut kios. Seperti yang saya katakan, Pak, sudah sampai begini saja, karena sekarang aturannya carut marut, sehingga untuk mendaftar kepada kios itu tidak ada sosialisasi, bahkan opini yang berkembang pertemuan tidak mendapatkan subsidi pupuk. Sedangkan aturan awal itu kita harus mendaftar ke PG, Pak, jelas awalnya, dan di PG itulah kita mendapatkan subsidi sesuai dengan harga. Namun semenjak tahun-tahun ini dengan adanya pergolakan dan perdagangan pertemuan lepas ini petani bebas, sehingga kenapa banyak permainan ya di sinilah. Saya sudah baca aturannya, ada 9. Oke, kita jangan bicara kalau ketika memang hal ini adalah ingin tahu tentang persoalan itu, maka sebenarnya pengawas sudah tahu. Tidak perlu tanya kepada petani. Begitulah. Poinnya begini. Kita mau fokus tentang pupuk subsidi ya. Fokus di pupuk subsidi. Tadi dikatakan bahwasanya pupuk oke lah 2 tahun terakhir ini tidak mendaftar pupuk subsidi. Ya kan? Ya. Tapi faktanya yang seharusnya karena tidak mendaftar kan berarti tidak mendapatkan kan? Mendaftarkan kan seharusnya tidak mendapatkan. Iya, gitu iya, kan? iya. Faktanya menggunakan kan? Iya. Ya, faktanya menggunakan. Nah, menggunakan ini disebutkan tadi menggunakan jasa. Bisa. Untuk mendapatkan itu. Bisa. Artinya ada kebocoran di sini. Bagaimana seseorang yang tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi bisa menggunakan pupuk subsidi, entah itu bagaimana caranya itu tadi. Intinya itu poinnya.
Nah, yang saya ingin tanyakan, selain menggunakan jasa, pernah tidak membeli langsung ke sebuah kios? Kios mana saja? Pernah tidak membeli langsung ke sebuah kios? Sebuah kios saja. Semenjak aturan yang biar tidak panjang. Pernah enggak, ya makanya saya menggunakan jasa. Menggunakan jasa itu bisa saja ini memanfaatkan orang pemilik tanah karena sewa. Rata-rata punya jasa sewa. Ya, di sewa itu kan ada data namanya, yang namanya SPPT. Bisa suruh ajukan, akan saya beli segini kalau memang sampean mau. Atau di sana langsung memberikan harga. Maka bisa perlu menanyakan kepada kios-kios jenengan. Atau beginilah Pak, saya jawab saya. Begini. Poinnya adalah bahwasanya ada kebocoran pupuk subsidi. Entah bagaimana itu caranya tadi. Yang jelas ada pupuk subsidi yang dijual kepada orang yang tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi. Itu poinnya. Ya kan? Saya kira kalau jenengan sudah memahami dari penjelasan saya, kan sangat gamblang sudah Pak. Artinya di situ memang kenapa kok bisa? Kan sudah bocor. Nah, ya kan? Poinnya di situ. Satu. Maksudnya. Terus yang kedua, begini saja. Ketika memang untuk mengarah kepada yang lebih dan semakin konkret, begini saja. Saya kasihkan gambaran kepada utamanya kepada PLPL ataupun kepada dinas pertanian kalau perlu, atau kepada distributor yang notabene dia yang melakukan regulasi. Hitung pengiriman kepada kios terdekat, ya, semisal. Kemudian hitung yang bertani hortikultura berapa, terus lahan yang ditanami tebu berapa. Dengan di situ sudah ketemu Pak, bahwa di situ ada banyak yang dipakai oleh tangan-tangan lain. Ini kalau memang mau mengkalkulasikan, sederhana. Baik, berapa pengiriman kepada kios? Sebenarnya kan begini, saya ingin mendapatkan poin bahwasanya ada loh kios yang menjual di atas HIT. Itu ya. Nah, saya tidak berani untuk menyebutkan kios. Wah, ini karena saya tidak pernah mengkonfirmasi kepada kios. Tidak usah nyebut kios. Pernah punya pengalaman nggak langsung beli di kios? Seperti yang saya katakan tadi, saya walaupun punya sedikit, saya menggunakan jasa. Bahkan mendaftar sering saya menggunakan pekerja saya. Membeli langsung ke kios tidak pernah? Tidak pernah kalau saya. Yang jelas. Mendaftar, iya pernah didaftarkan. Pak, Kak minta anunya Kak SPPT ini. Sini. Terus orang itu, Kak ini. Iya sudah. Tapi pernah mendaftar berarti ya? Pernah mendaftar. Artinya begini, kalau sudah pernah mendaftar, ada kemungkinan kan daftarnya diterima. Ada kemungkinan. Tapi tidak pernah didapatkan subsidinya. Saya kira kalau sudah mendaftar itu dikasih. Toh walaupun tidak dikasih pas, itu kan persoalan pengiriman. Ini bisa ditanyakan kepada kios-kios. Artinya terkadang memang di kios itu pengirimannya saja yang tidak bagaimana ya, tidak tepat waktu. Sehingga pada saat ini juga ini sesuatu yang menarik yang saya temukan di lapangan. Begini. Banyak yang ngomong tentang pupuk langka. Ya kan? Nah, ada banyak yang ngomong pupuk langka. Hampir setiap petani waktunya pupuk, itu pupuk tidak ada. Apa benar seperti itu? Loh, sampean kan sudah menemukan di bawah Pak. Dan disinilah sampean mau mengatakan bocor, mau mengatakan apapun, disitulah. Seharusnya tidak ada kelangkaan pupuk itu kan? Saya butuh sebuah keterangan langsung dari petani. Ya kalau ngomong langka pupuk sering. Enggak, maksudnya begini. Pernah nggak punya pengalaman waktunya pupuk, petani itu nyari pupuk dada? Ya sering Pak. Sering ya? Sering. Berarti memang sering sekali. Kalau sering itu berarti
Kalau itu mau dikatakan sebuah keterlambatan dan semacamnya, artinya itu nggak masuk akal lah. Masa selalu kan begitu ya? Setiap tahun. Kan nggak masuk akal. Di sini ada kemungkinan dugaan kuat, memang ada unsur kesengajaan memperlambat itu ketika petani butuh pupuk subsidi, barangnya tidak ada. Dan terpaksa petani harus mencari kemana-mana, Ya. kan? Karena sudah waktunya pupuk, kan begitu. Lalu kemudian setelah petani semuanya selesai pupuk, kemudian baru datang pupuk, ya begitu kan? Nah, setelah pupuk itu subsidi itu datang, otomatis karena orang sudah pupuk semua, kan begitu? Ya. Tidak diambil. Disinilah kesempatan kios untuk, ya itulah kira-kira begitu ya dugaannya seperti itu. Dugaan permainan lah, Oke. kebocoran. Tapi memang sering ya. Sering, Pak. Waktunya- Setiap tahun. Waktunya petani pupuk itu memang pupuk tidak ada. Sering, tidak ada itu. Oke, saya mendapatkan seperti ini lagi. Ada laporan dari petani itu, kalau apa namanya ya, kadang ada ini pupuk datang, tumpukan pupuk datang, tapi petani tidak bisa ngebit. Saya tidak paham kalau itu. Jadi pupuk datang tapi tidak bisa diambil oleh petani. Alasannya ini jatahnya ini jatahnya ini jatahnya ini. Tiba-tiba keesokan harinya pupuk sapu tempuk itu yang banyak itu, pupuk yang banyak itu tiba-tiba lenyap. Pernah nggak mengalami tahu hal-hal seperti itu? Saya tidak paham kalau itu. Saya tidak paham kalau itu. Kalau beberapa kasus pupuk di media sosial itu kan banyak. Di media elektronik banyak. Guys, oke, kita pindah. Pernah beli paketan nggak? Memang paket. Oh, Kalau jadi- kemarin memang paket. Aturannya katanya paket katanya. Jadi sekalipun sudah melalui perantara, itu tetap paket. Oh iya, ada paket. Bahkan kalau Berarti sekarang pengaruhnya berarti Kalau ada sekarang begitu. harus beli non subsidi lagi. Ketika menggunakan subsidi maka beli non subsidi lagi. harus. Kalau tidak beli nonnya itu, Tidak dikasih. yang apa kasus di sini itu beli satu karung itu 2 kilo non subsidi. Iya. Jadi kalau beli 1 kuintal itu harus beli 4 kilo pupuk Oh, subsidi. macam-macam itu kebijakan kios sudah. Oh, Ada ya. yang sampai Baik. 20. Tapi kejadian seperti itu ada. Banyak. Nah, berarti dan di sini kejadiannya kasusnya adalah kalau yang 4 kilo non subsidi itu tidak dibeli, maka pupuk subsidinya yang 1 kintal itu tidak bisa diambil. Apa kejadiannya sama di sana? Sama, Pak. Kasus itu sama setiap tahun seperti itu. Sama kalau terkait dengan pupuk itu sama, Pak. Oke, boleh saya saya bahas. Ya, sebagai terakhir menurut saya begini. Ketika memang mau mengatur tentang regulasi pertanian maka harus sangat jelas, Pak. Artinya begini. Para petebu ya menggunakan bagaimana agar para petebu itu menggunakannya. Namun kan sudah kalau mau menggunakan aturan yang dari PG, benih aturan apanya mana? Apa teknis itu sudah ke teknisnya. Karena di teknis di pertebuan ini 8 kintal itu ZA, 2 kintal Posca. Atau kalau dulu 1,5 kintal ada SP1 setengah kintal, Pak. Itu aturan yang ada. Sehingga petani kan menggunakan dengan caranya sendiri, yaitu berguru kepada alam. Tidak menggunakan 1 ton, bahkan menggunakan 1,5 ton. Kalau dulu. Wah, ya banyak walaupun sekarang dengan permainan apa ya tidak tahu, silakan tanya saja kepada para petebu itu. Itu kalau sudah lahan bagus, kemudian menginginkan produksi lebih, ya kalau 1 hektar harus dikasih 1,5 ton sampai 2 ton, baru produksinya akan mencapai 1.500 sampai 2.000, bahkan 2.000 lebih ada yang.
mencapai segitu karena dirangsang oleh pupuk tersebut. Maka sangatlah pupuk itu menjamin tentang tingginya produksi, penghasilan petani. Saya kira itu. Nah, untuk kebocoran dan lain sebagainya, saya kira dari apa yang saya sampaikan sudah jelas. Jadi, kalau begini ya ini banyak kebocoran. Silakan cari sendiri. Begitu. Intinya begini, nanti akan saya tulis juga itu, termasuk di bagian ini akan saya tulis juga berapa apa saja sih petani apa saja yang boleh menggunakan, termasuk aturan-aturan yang mengatur berapa headnya dan semacamnya, mungkin saya sertakan juga. Ya, dengan ditiadakannya subsidi ZA, maka orang menggunakan urea, lalu diperbanyak Posca, baru yang pakai anu lah. Itu juga memang sudah dipangkas. Nah, urea dan NPK saja. NPK dan NPK formula. Iya, iya.